wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Agama Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, kan agama membawa rahmat. Maka segala syariah yang Allah tetapkan pasti melekat di dalamnya rahmat dan kasih Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Ar-Rahim. Di antara ibadah yang memiliki dan syarat dengan rahmat dan kasih sayang Allah adalah ibadah puasa, khususnya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Inilah diserahkan dengan ibadah puasa fardu, di mana pelaksanaan ibadah di dalamnya adalah sesuatu yang diwajibkan berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa seperti ditetapkan dan diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, seseorang yang berada di dalamnya terdorong untuk melakukan amal soleh, dan ini salah satu bentuk keberkahannya. Puasa yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan syarat dengan amal soleh, di mana ada saja yang meminta, yang mendorong untuk melakukan, untuk dilaksanakan di dalamnya. Itulah yang disabdakan Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah, di mana Nabi SAW bahwa bulan Ramadan adalah bulan berberkah, diwajibkan berpuasa di dalamnya, pintu surga terbuka. Para hadis memahami hadis ini bahwa terbukanya pintu surga itu secara hakiki dan juga secara majazi, bahwa dalam Ramadan itu suasana untuk beramal soleh sangat ada dan kita memperolehnya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang berada di dalamnya ini terdorong untuk melakukan amal soleh. Wajarlah orang-orang yang baik, para salafus terdahulu mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana segala amal soleh dilipat gandakan. Apalagi kalau ibadah puasa ini Allah yang membalasnya. Kalau Allah yang membalas tanpa menjelaskan kadarnya, itu bermakna balasan yang tak terhingga. Itulah yang Rasulullah SAW tegaskan, kullu amali bin adam yudha'af wal hasyaratu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin. Setiap amal soleh yang dilaksanakan oleh anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan yang kita laksanakan itu akan dibalas hingga 10 sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa an ajzi bih, kecuali puasa sayalah yang membalasnya. Kenapa Allah yang membalasnya? Artinya di mana balasan ini tak terhingga. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Kan orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum dan syahwat karena aku, sehingga aku yang membalasnya. Didapati hadis-hadis dari Rasulullah SAW dorong untuk melakukan amal soleh seperti hadis yang kita baca. Namun semangat untuk beragama di tengah-tengah masyarakat, terkadang seseorang terdorong untuk melakukan dan mengambil hadis-hadis yang terkadang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena terdapat dalam beberapa kitab di mana dorongan untuk berbuat dan kegembiraan beramal soleh di dalamnya itu kita dapati, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang seharusnya kita harus berhati-hati dengannya. Cinta kita kepada Nabi SAW adalah melaksanakan apa yang datang dari Nabi, namun tidak berarti bahwa pemberitaan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kita tidak terima semuanya. Cara mencintai Nabi SAW, menerima apa yang datang dari Nabi, juga adalah selektif terhadap pemberitaan yang disandarkan kepada Nabi SAW.
sebagai upaya untuk memurnikan ajaran agama kita. Ada beberapa hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun itu tidak dapat dipertanggungjawabkan diakibatkan tidak terpenuhi syarat-syarat kesahihan atau diterimanya hadis sahih. Ada 5 syarat dan harus ada di dalam riwayatan sehingga hadis itu dapat diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah. Kelima itu adalah perawi yang meriwayatkan hadis itu adalah siqah atau adil, terpercaya, bersambung sanadnya, menghafal atau riwayatnya adalah orang yang kuat, tidak bertentangan riwayat yang lain, dan tidak ada kecacatan di dalamnya. Sehingga kalau terdapat riwayatan tidak terpenuhi dari 5 itu, maka dianggap hadis itu disahkan hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Terlebih lagi tingkat kelemahnya sangat tinggi dan disahkan dengan hadis maudhu' atau hadis munkar atau minimal adalah hadis makruh. Di antaranya adalah satu ungkapan yang sering kita dengar, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasad ala nar. Siapa yang bergembira masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kalau kita telusuri hadis ini atau sandaran ini tidak didapati dalam kitab standar. Tidak ada saling-salingnya. Bahkan yang kedua, secara makna juga kita tidak dapati secara benar. Karena hanya sekedar bergembira sudah bisa masuk surga, sudah bisa tertahan jasadnya di api neraka. Yang kedua adalah doa buka puasa yang sering kita baca dan beredar di masyarakat. Allahumma laka sumtu wa la rizqa aftartu ataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini doa sering kita dengar dan beredar. Padahal yang sahih adalah riwayat kiriman Tirmizi bahwa Nabi SAW ketika berbuka beliau menyatakan dhahaba dhama'u wa batalati al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Moga-moga dahaga hilang, kemudian kerongkongan pun basah, dan insyaallah ditetapkan ajar pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini kita baca setelah kita berbuka dan telah menikmati tentu awal dari basmalah, maka dibacalah doa buka puasa tadi. Dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Yang ketiga adalah yang benar adalah membagi Ramadan ini menjadi 3 bagian. Di mana bagian pertama awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Ini disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan itu bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua di pertengahan Ramadan itu adalah ampunan, dan akhir Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Secara sanad juga bermasalah dan secara makna juga tidak tepat. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan seluruhnya penuh dengan rahmat, seluruhnya penuh dengan ampunan dari Allah, dan seluruhnya adalah kesempatan untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Sehingga secara makna riwayat yang disampaikan ini bermasalah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang keempat dari antara hadis yang bermasalah adalah yang menyebar sumu tasihhu, yang ditambahkan dengan naumu shaimi ibadatun. Berpuasalah hingga engkau merasakan kenyamanan, sehat, bisa sehat di dalamnya. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Secara sanad riwayat ini adalah munkar, di mana didapati dalam riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Namun secara makna dan secara maksud syariat Islam itu memiliki makna yang tepat. Oleh karena itu menyandarkan kepada Nabi SAW hadis ini ada tidak tepat. Tapi kalau kita menyandarkan sebagai ungkapan yang mungkin baik, kalimat hikmah maka boleh saja. Karena pada hakikatnya seluruh ajaran agama adalah memiliki nilai kemaslahatan baik secara fisik maupun secara non fisik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia beriktibar kepada Nabi SAW sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu keistimewaan ketika mampu mendengarkan hadis Nabi kemudian kita sampaikan yang lain. Namun tidak setiap
pemberitaan yang disandarkan kepada Nabi kemudian kita sampaikan. Kan ada beberapa riwayat yang bermasalah, maka yang patut kita sampaikan adalah menyampaikan yang benar dari Nabi SAW. Sedangkan riwayat yang bermasalah maka perlu kita cek dan selektif dan mengkritisi. Dan ini salah satu cara memurnikan ajaran agama dan memulihkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang mulia. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.